pagi. Saya Dr. Karisma dengan Bapak siapa nih? Bapak Rifai. Bapak Rifai. Umurnya berapa Pak? 55 dok. 55 tinggalnya Di Cangaan. di Cangaan. Pekerjaannya? Pekerjaan saya buruh dok. Di Buruh. pabrik. Dengan Bapak Rifai, keluhannya apa nih yang bisa saya bantu? Ini saya sesak dok. Sesak ya Pak ya. Sejak kapan? 1 minggu yang lalu. Sesak 1 minggu yang lalu ya Pak ya. Bagaimana kronologisnya bisa sesak seperti ini? Awalnya saya pulang kerja dok, kecapean. Terus saya buat naik tangga kok tiba-tiba sesak. Pak, saat naik tangga ya Pak ya. Jadi untuk rasa sesaknya bagaimana? Seperti apa? Seperti ditindih benda berat gitu. Seperti ditindih ya Pak ya. Bagaimana Bapak mengurangi rasa sesaknya itu? Biasanya saya itu tiduran di kasur dok. Dan di kasur ya Pak ya. Ketika memberat saat apa? Saat melakukan aktivitas seperti naik tangga atau aktivitas yang lain itu sering kumat gitu. Oh iya, baik. Apakah Bapak sudah merasakan ini sebelumnya? Belum dok. Belum ya Pak ya, baru ini ya Pak ya. Berarti Bapak apakah punya riwayat jantung? Kalau riwayat jantung ada dok. Ada ya Pak ya. Apakah Bapak rutin minum obatnya? Enggak dok. Enggak ya Pak ya. Untuk riwayat hipertensi, darah tinggi? Hipertensi ada dok. Oh ada ya Pak ya. Bagaimana keluarga? Apakah ada juga riwayat jantungnya? Untuk keluarga kurang tahu dok. Kurang tahu ya Pak ya. Juga hipertensi juga nggak tahu ya Pak ya. Enggak tahu. Baik, di sini apakah Bapak perokok? Iya dok. Rokok ya, Sehari Pak, ya? saya bisa 2 pak. Oh 2 pak. Baik. Kemudian apakah Bapak di sini BPJS atau mandiri? Mandiri dok. Baik mandiri. Untuk pemeriksaan selanjutnya ada pemeriksaan yang sedikit mengganggu kenyamanan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik bersedia. Silahkan melepas bajunya. Tidur posisi yang sudah saya sediakan nanti. Saya akan memasakkan alat dan cuci tangan. Setelah saya cuci tangan 6 langkah dan persiapkan alatnya, saya akan memasak pemeriksaan pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pasien kompos mentis tanpa sesak dan tanpa kesakitan. Kemudian kita periksa tanda-tanda vitalnya terlebih dahulu. Pertama nadi, di sini reguler, kita hitung untuk frekuensinya. Baik di sini normal 83, kemudian kuat angkat. Kemudian kita periksa tekanan darah. Relax Pak. Baik, di sini ditemukan potensi 180/100. Kemudian kita lakukan pemeriksaan CBP. Tolak ke kiri Pak. Kita harus menemukan pulsasi titik pulsasi pada vena. Kita temukan di sini. Kita tandai dengan pulpen. Baik di sini, ini ya Pak ya. Nah, kita jadikan penggaris secara vertikal. Kemudian secara horizontal dengan garis lagi. Baik di sini kita temukan 4 cm, berarti 5/4 cm. Di sini ditemukan ketidaknormalan pada pemeriksaan CBP. Masalah selanjutnya kita inspeksi pada seluruh pasien. Di sini ditemukan edema pada tungkai, kemudian pada torak pasien. Di sini tidak ada jejak massa, jaringan parut dan bekas operasi. Kemudian di sini episodes juga tidak tampak. Kemudian kita palpasi sternalis terlebih dahulu dengan tunjuk pada posisi submodos. Kita tekan ke arah jantung. Jadi tidak ada denyutan. Kemudian khusus epigastrium 3 jari sedikit ke bawah dari titik tadi. Kita tekan. Di sini tidak ada denyutan. Kemudian pulsus parasternal HS 234 dengan ibu jari dengan jari 234. Sini tidak ada getaran atau denyutan abnormal. Baik, kemudian pemeriksaan trill kita bandingkan, kita pegang dulu palpasi pada arterial dialis, kita palpasi pada setiap katup. Di sini tidak ditemukan getaran abnormal. Jika ada, kita tentukan di mana letaknya dan ada fase apa. Kemudian kita periksa pada perkusi untuk menentukan batas-batas jantung. Pertama, dimulai dari linea medioclaviculis dextra.
sampai ICS 6. Ketemu suara pekak, naik 1. Baik, di sini untuk batas kiri bawah, kiri kanan, kemudian ke arah sinistra. Baik, di sini terdapat pembesaran kiri bawah terletak pada ICS 6, linea aksilaris sinistra. Kemudian naik 1 ICS. Yang 5, kemudian naik ke linea ICS keempat, kita tandai. Kemudian pada batas pinggang jantung pada ICS 3. Baik, di sini. Kemudian naik 1 ICS lagi untuk menentas batas atas. Baik, di sini terdapat pembesaran pada batas kiri bawah pasien, yaitu di ICS 6 linea aksilaris sinistra. Baik, kemudian kita auskultasi. Kita auskultasi untuk menentukan suara 1 dan 2 terlebih dahulu di katup mitral. Kita bandingkan dengan arteri radialis yang seirama, berarti suara sistol. Baik, sudah kita tentukan. Kita mulai dari aorta, katup aorta pada ICS 2 linea parasternal dextra. Di sini S1 lebih kecil daripada S2. Kemudian tidak ada suara bising, dan puntung maksimumnya tadi di ICS 2 linea parasternal dextra. Katup pulmonal, puntung maksimum terletak pada ICS 2 linea parasternal sinistra. Kemudian S1 lebih kecil daripada S2, tidak ada suara bising jantung. Kemudian pada ICS 4, pada katup tricuspid pedal, di sini ditemukan suara murmur positif pada fase sistol. Kemudian puntung maksimum terletak pada ICS 4 linea parasternal sinistra. Kemudian terakhir pada katup mitral, di sini terdapat bunyi bising murmur pada fase sistol. Kemudian S1 lebih besar daripada S2. Kemudian puntung maksimum terletak pada linea medioclavicularis sinistra, medial 1-2 cm. Baik, pemeriksaan sudah selesai. Baik Pak, silakan memakai bajunya kembali. Saya akan melakukan alat. Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Jadi dari pemeriksaan tadi, kemungkinan diagnosis sementaranya ini ya Pak, gagal jantung ya Pak ya, atau CHF, atau biasa kita sebutnya gagal jantung kongestif. Jadi dari tandanya yaitu yang pertama Bapak mengalami pembesaran pada kaki, kemudian ada pembesaran pada jantung kiri, kemudian juga ditemukan bising-bising pada suara katup jantung Bapak. Nah, jadi itu kemudian saya pesan pada Bapak, nanti obatnya yang saya kasih silahkan diminum. Jangan lupa kalau istirahatnya juga yang cukup, makan bergizi. Untuk rokoknya bisa dihentikan ya Pak ya. Atau kalau belum bisa dikurangi dari hari ke hari sampai nanti ada kalanya Bapak berhenti merokok. Pak, di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada dok. Baik, tidak ada. Jika nanti ada keluhan atau tidak ada perubahan pada Bapak, bisa datang ke sini, akan kita beri surat rujukan ke dokter spesialis jantung. Terima kasih atas percayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.